Bukan sekadar gempa bumi, tetapi mega gempa bisa terjadi di Jepang. Ini lebih menakutkan, lebih besar dan lebih merusak daripada getaran biasa. Namun, masalahnya adalah gempa ini akan terjadi di bawah laut, yang berarti akan memicu tsunami raksasa setinggi 100 kaki. Sebuah kolom air yang hampir setinggi gedung 10 lantai akan menerjang kota-kota pesisir, menyapu ratusan rumah. Arus airnya dapat menghancurkan segala sesuatu di jalurnya, seperti bola bowling yang menjatuhkan pin. Dan kemudian gelombang lain mungkin datang, lalu satu lagi. Siapapun yang berisiko harus selalu waspada. Bagaimana cara bertahan hidup? Kamu akan mengetahuinya nanti di video ini. Tapi pertama-tama, mari kita cari tahu apa itu mega gempa. Ini adalah gempa bumi dengan magnitudo 9 atau lebih. Ini adalah fenomena yang sangat langka, dan hal ini tidak bergantung pada kekuatan guncangan, melainkan pada panjang patahan tempat gempa itu terjadi. Semakin panjang patahannya, semakin kuat gempa buminya. Tapi apa sebenarnya patahan itu? Patahan adalah retakan pada batuan kerak bumi yang bergerak saling bergeser satu sama lain. Bayangkan sebuah puzzle besar di mana setiap bagiannya adalah lempeng tektonik raksasa. Ketika satu bagian puzzle bergerak menjauh dari bagian lain atau ketika mereka bertabrakan, saat itulah gempa bumi mulai terjadi. Jika patahan di antara bagian-bagian itu panjang, maka magnitudo gempanya besar. Gempa mega terbesar yang pernah tercatat terjadi pada 22 Mei 1960 di Chili. Patahan tersebut hampir terbentang sepanjang hampir 1000 mil. Itu hampir setengah dari jarak sekitar antara Chicago dan Los Angeles. Dan sekarang, gempa mega serupa bisa terjadi di bawah laut. Begitulah semuanya dimulai. Tahun lalu, pada tanggal 8 Agustus pukul 16.42, terjadi gempa bermagnitudo 7,1 di Jepang bagian selatan. Getaran tersebut muncul di lepas pantai pulau utama Kyushu. Semua orang ketakutan karena mereka mengira tsunami besar akan muncul. Namun untungnya, Berbakechi hanya menghadapi gelombang kecil. Gelombang itu menghantam pantai, tetapi tidak merusak bangunan. Sekitar 15 orang terluka, tentu saja itu menyedihkan, tapi bisa saja keadaannya lebih buruk. Nampaknya bencana itu akhirnya telah berlalu. Para penduduk pun menghela napas lega. Namun, setelah itu, Badan Meteorologi Jepang mengirimkan peringatan resmi tentang kemungkinan terjadinya mega gempa dahsyat yang bisa sangat menghancurkan wilayah tersebut. Gempa sebelumnya dengan kekuatan 7,1 skala Richter bisa menjadi pertanda bencana besar yang akan datang, sebuah bencana yang dapat memengaruhi 1/4 juta orang. Begitu orang-orang mendengar hal ini, mereka langsung berlari membeli bahan makanan. Permintaan yang meningkat dan sedikit kepanikan menyebabkan kelangkaan beras dan beberapa produk pokok lainnya. Orang-orang mulai menimbun makanan dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, seminggu kemudian, Badan Meteorologi Jepang membatalkan peringatan tersebut. Ternyata tsunami kecil di Pulau Kyushu itu bukanlah pertanda. Tidak ada yang tahu apakah mega gempa dan tsunami akan terjadi di wilayah ini, namun kemungkinannya sangat tinggi. Untuk memahami sifat bahaya ini, kita perlu menyelam ke bawah laut di tempat yang disebut Palung Nankai. Ini adalah patahan bawah laut sepanjang 500 mil yang membentang hampir sejajar dengan pantai Pasifik Jepang. Disinilah dua bagian besar kerak bumi bertemu, yaitu lempeng Laut Filipina dan lempeng Eurasia. Dan lempeng Filipina sedang menunjam dan perlahan-lahan menyusup di bawah lempeng Eurasia, tempat sebagian wilayah Jepang berada. Selama pergerakan ini, lempeng-lempeng tersebut saling tersangkut, sehingga energi pun terakumulasi. Setelah itu, ketika mereka bergerak dan kembali sejajar, mereka melepaskan ledakan energi yang sangat kuat. Dan energi ini mampu menyebabkan salah satu gempa bumi terkuat di dunia. Para ahli melaporkan bahwa kemungkinan terjadinya mega gempa dan tsunami adalah sekitar 80%. Selama 1400 tahun terakhir, mega gempa telah terjadi setiap 100 hingga 200 tahun di wilayah ini. Terakhir kali hal ini terjadi di Jepang adalah pada tahun 1946. Seluruh negeri merasakan guncangan dahsyat yang menghancurkan 36.000 rumah di bagian selatan Pulau Honshu. Setiap tahun, kemungkinan terulangnya bencana ini meningkat sebesar 1%. Dan tahukah kamu berapa tahun telah berlalu? 79. Menurut para ahli, gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 8 hingga 9 dapat memicu tsunami yang akan membanjiri pulau-pulau kecil di lepas pantai Jepang. Dan daerah-daerah dengan populasi besar di Pulau Honshu dan Shikoku dapat terendam banjir dalam hitungan menit. Ratusan ribu orang berisiko. Kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai miliaran bahkan triliunan dolar. Menurut beberapa laporan, sekitar 530.000 orang mungkin kehilangan tempat tinggal mereka.
Untuk menyelamatkan nyawa, negara ini perlu melakukan evakuasi besar-besaran. Namun masalahnya, tidak ada yang tahu tanggal pastinya. Secara umum, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memprediksi kapan gempa besar berikutnya akan terjadi. Dalam kasus Nankai Trau, hal itu bisa terjadi dalam beberapa hari, beberapa tahun, atau bahkan berabad-abad. Jadi apa yang harus dilakukan orang-orang? Bersiaplah. Jepang telah mengalami gempa bumi sejak lama, sehingga negara ini telah belajar untuk bertahan dari bencana dengan kerugian seminimal mungkin. Hampir setiap bangunan di Jepang dilengkapi dengan peredam, yaitu perangkat yang menahan getaran dan membuat rumah lebih tahan terhadap guncangan. Selain itu, di pesisir Jepang, penduduk telah membangun pelindung yang panjang dan tinggi agar gelombang besar tidak bisa menembus ke daratan. Jepang juga memiliki sistem peringatan dini gempa bumi yang canggih. Memang tidak mungkin memprediksi aktivitas seismik yang kuat dalam beberapa hari atau minggu, tetapi memungkinkan untuk mendeteksi getaran kecil yang mungkin menandakan gempa yang akan datang. Perangkat khusus memantau sinyal seismik dan mengirimkan data ke program tertentu. Kemudian mereka mengevaluasi besaran dan intensitas getaran tersebut dan mengirimkan peringatan ke ponsel masyarakat. Ini dapat menghemat detik bahkan menit bagi penduduk setempat untuk mencapai tempat perlindungan terdekat tepat waktu. Sistem-sistem ini juga digunakan untuk memperlambat laju kereta, menghentikan pekerjaan di pabrik, rumah sakit, dan gedung perkantoran. Jauh lebih aman bagi masinis kereta untuk memperlambat laju saat terjadi gempa daripada melaju dengan kecepatan penuh. Tapi bagaimana jika Anda sedang di jalan dan tidak bisa mendengar pesan di ponsel Anda? Bagaimana cara bertindak saat terjadi bencana? Ini berlaku tidak hanya di Jepang, tetapi juga dimanapun tsunami atau gempa bumi dapat terjadi. Untuk bertahan dari tsunami, Anda harus mempersiapkannya jauh sebelum gelombang besar datang. Sangat penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan tetangga. Bersikaplah ramah kepada mereka, bantu mereka, dan perlakukan mereka dengan baik. Di saat kesulitan atau bencana, sangat baik memiliki orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Anda. Mereka bisa membantu Anda keluar dari situasi sulit, dan Anda juga bisa membantu mereka. Bersikaplah baik dan penuh kasih kepada orang lain. Dengan cara ini, bertahan dari bencana apapun akan jauh lebih mudah. Siapkan tas ransel berisi kebutuhan pokok sejak awal. Isinya adalah kotak P3KA, makanan kaleng, senter, radio bertenaga baterai, dan air minum dalam botol. Semua ini tidak hanya akan menyelamatkan hidup Anda, tetapi juga membantu orang lain yang sedang kesulitan. Jadi jika Anda merasakan gempa mulai terjadi, segera lari mencari perlindungan. Jika Anda berada di rumah, cobalah berdiri di dekat dinding yang paling dekat dengan pusat bangunan, atau merangkak di bawah perabotan berat yang kokoh di lantai, seperti meja kerja atau meja biasa. Sebaiknya segera jauhi jendela dan pintu depan, serta jangan pernah menggunakan lift. Jika Anda berada di jalan, jangan mendekati kabel listrik dan benda apapun yang bisa jatuh. Saat tsunami, Anda mungkin perlu naik setinggi dan secepat mungkin untuk menghindari tersapu air. Tetaplah sejauh mungkin dari pantai dan jangan turun sampai Anda sangat yakin sudah aman. Tapi bagaimana Anda bisa mengetahui adanya gelombang yang mendekat jika Anda belum menerima peringatan? Ketika tsunami mendekati pantai, Anda akan mendengar suara gemuruh mirip dengan suara kereta atau pesawat yang lewat. Jika tidak ada tempat yang lebih tinggi di sekitar, cobalah naik ke lantai atas. Setidaknya harus di lantai 3, tetapi pastikan bangunannya mampu menahan tsunami, seperti rumah besar yang terbuat dari beton. Jika tidak ada bangunan tinggi seperti itu di sekitar, cobalah memanjat pohon besar. Setelah bencana berlalu, lihatlah sekeliling dan temukan orang-orang yang bisa Anda bantu. Dengarkan pesan dari tim penyelamat melalui radio atau TV. Jika semuanya baik-baik saja, maka Anda bisa mulai menangani akibatnya. Ya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi Anda telah selamat dan membantu orang lain untuk bertahan hidup, dan itulah hal yang paling penting.